Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini saya akan membuat semacam tutorial bagaimana menautkan dan bagaimana penggunaannya platform Merdeka Mengajar atau PMM. Baik Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa platform Merdeka Mengajar ini adalah sebuah sarana digital yang sudah disediakan oleh Kemendikbud dalam membantu guru-guru se-Indonesia untuk meningkatkan kualitas kompetensi, integrasi pendidikan, serta pembelajaran. Jadi kalau kita lihat di situ, fungsi utama dari platform Merdeka Mengajar itu adalah sebagai inovasi merdeka pendidikan, mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama untuk belajar, yang kedua mengajar, dan yang ketiga yaitu berkarya. Dari ketiga fungsi utama tersebut sangat bermanfaat bagi para guru untuk segala aspek. Baik Bapak dan Ibu, para guru yang saya hormati, untuk mencoba membuat tutorial ini saya akan membimbing Bapak dan Ibu karena banyak pertanyaan dari teman-teman bagaimana menautkannya dan bagaimana menggunakannya. Oke, kita mulai saja Bapak dan Ibu. Kita langsung saja masuk ke dalam Google. Kebetulan saya masuk di Google, yaitu belajar ID yang sudah dikasih oleh Kemendikbud. Langsung saja kita ketik platform Merdeka Mengajar seperti ini. Oke, kita pilih ya. Lalu bisa kita masuk dalam bahasa Inggris, dia mungkin login. Kita masuk. Lalu kita diminta masuk dan akses beragam referensi untuk membantu pendidikan merdeka. Jadi di sini kita diminta menggunakan belajar ID ya. Jadi email belajar ID atau kalau Kemenak madrasah Kemenak Go ID ya. Jadi kalau kita untuk Kemendikbud berarti belajar ID. Jadi kita masuk Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kalau seandainya sudah ada di sini dia tinggal Bapak Ibu mengklik ini. Jadi kebetulan saya Dinas Belajar ID. Jadi kalau Bapak Ibu belum ada di dalam ini untuk belajar ID-nya, silakan gunakan akun lain tambahannya. Kebetulan saya sudah ada di sini, tinggal saya klik di sini. Oke, mengajar meminta akses tambahan ke akun Google Anda. Jadi kita hanya tinggal menekan lanjutkan. Oke, berarti saya sudah ditautkan sekarang ya, karena sudah ada foto profil saya. Apabila Bapak dan Ibu di Gmail belajar ID-nya atau akun belajarnya belum ada profilnya, tentu nama singkatan nama saja seperti saya mungkin CD saja, dia nggak ada profilnya, berarti itu sudah ditautkan. Sekarang tinggal kita menggunakannya Bapak dan Ibu. Untuk menggunakan ini kita lihat di sini beranda. Di sini sudah ada tentang kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu bisa di sini kita lihat pengertian prinsip dasar, profil pelajar Pancasilanya, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajarannya. Lalu ada dokumen panduan pelaksana kurikulum. Jadi bisa kita lihat di sini Bapak dan Ibu dan bisa kita unduh nanti. Oke, kita kembali untuk kegiatan belajar. Nah, ingat Bapak dan Ibu, fungsinya tadi ada 3, yaitu ada untuk mengajar, yang kedua ada untuk belajar, yang ketiga ada untuk berkarya. Jadi di sini Bapak dan Ibu, ini untuk belajar tadi, ini untuk mengajar. Bapak dan Ibu bisa melihat di sini asesmen murid atau penilaian murid. Bapak dan Ibu tinggal pilih di fase berapa Bapak dan Ibu berada, lalu terapkan. Lalu yang Ibu cari itu apa? Numerasi atau literasi. Bapak Ibu tinggal pilih ini, tinggal terapkan. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih
salah satu yang numerasi mana yang Bapak unggah nanti. Contoh aljabar Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal melihat di sini tentang aljabar. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat di sini tentang aljabarnya. Jadi ada 12 soal dengan pelaksanaan 40 menit estimasinya. Jadi gunakan estimasi ini kalau Bapak Ibu mau menggunakan. Oke, kita lanjut ke yang lain. Kita kembali lagi. Itu mengenai asesmen murid. Kalau untuk perangkat ajar, ini bisa saya klik ini perangkat ajar. Bapak Ibu ada 3 pilihan di situ. Ada modul dan bahan ajar, ada buku, ada modul project. Jadi Bapak Ibu contoh, Bapak Ibu mencari modul atau bahan ajar, Bapak Ibu tinggal klik ini. Pilih kelasnya, di kelas berapa Bapak itu atau fase berapa. Contoh saya pilih fase 10, saya pilih. Bapak Ibu mau milih mata pelajaran apa, tinggal klik ini. Contoh mata pelajaran bahasa Indonesia contohnya. Saya pilih bahasa Indonesia, lalu saya cari perangkat ajarnya. Jadi yang saya temukan di sini ada satu, mengenali informasi teks laporan sederhana. Saya tinggal klik yang di sini. Lalu Bapak Ibu tinggal bisa unduh perangkat ajar. Contoh saya unduh ini, saya klik ini. Nah, maka dia akan terunduh di sini, Bapak dan Ibu. Artinya, kalau kita lihat di sini di download saya punya, ini sudah ada bahan ajar bahasa Indonesia. Kalau ini masih berupa masih berupa file RAR, berarti kita tinggal klik kanan saja di sini. Klik kanan, kita bisa ekstrak file atau ekstrak file. Jadi kalau kita oke kan, jadi dia sudah langsung nanti berubah menjadi berupa file. Saya buka ini Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat di sini dia sudah berupa PDF dia. Ini untuk apanya. Jadi untuk bahan ajarnya nanti Bapak Ibu tinggal klik ini, dia akan muncul nanti bahan ajarnya. Jadi dia dikasihnya berupa link. Oke, itu untuk bahan ajar tadi. Kita masuk lagi ke perangkat ajar yang lain. Kita kembali lagi, kalau kembali tinggal klik yang tanda panah ke kiri Pak dan Ibu ya. Oke. Tadi perangkat ajar, kita klik. Nah, mencari buku bisa juga di sini. Bapak Ibu tinggal pilih yang seperti tadi, fase berapa, mata mapelnya apa. Juga ada model projectnya. Model project Bapak Ibu tinggal pilih fase berapa dia. Misalnya fase C, kelas 5, kelas 6. Dia di mana dia? Di umum atau SLB, contoh di umum. Di umum dia Bapak Ibu kelas fase C, kelas 5, 6 kita pilih. Oke, temanya apa Bapak dan Ibu? Apakah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, berrekayasa dan bertanggung untuk membangun NKRI atau kerusahaan. Contoh saya buka salah satu mengenai gaya hidup berkelanjutan. Oke, kita cari perangkatnya. Nah, ini ada kami pejuang iklim. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ini, nanti bisa diunduh ini. Oke, itu saja saya rasa untuk perangkat ajarnya Bapak dan Ibu. Saya kembali lagi. Oke, kita selanjutnya kepada capaian pembelajaran atau CP dan ATP, alur tujuan pembelajaran. Kita tinggal klik saja, lalu kita tinggal memilih jenjang pendidikannya. Contohnya kita pilih misalnya di jenjang SMK. Lalu mapelnya akan kita pilih, contohnya kita pilih mapelnya akuntansi. Kita pilih, lalu kita lihat CP dan ATP-nya di sini. Oke, di sini tentang mata pelajaran ya, keterangannya di sini, tinggal klik sini. Mulai dari rasionalnya kita baca selengkapnya, rasionalnya. Lalu ada tujuan pembelajarannya, kita lengkap baca di sini. Baru ada karakter daripada mata pelajarannya. Jadi semua sudah tercantum di situ semua Pak dan Ibu ya.
Lalu kita lihat CP-nya dan ATP-nya per pasien. Kita lihat di pasien 11 dan 12 tadi. Kita lihat di sini capaian umumnya. Ini ada keterangan pada akhir fase F serta didik seperti bentuk fase F atau kelas 12 ya. Baru kita lihat capaian per elemennya, ekonomi bisnis dan administrasi umum. Kita lihat di sini capaiannya. Jadi pada akhir fase F serta didik mampu mengidentifikasi persoalan ekonomi. Kita lihat di sini akuntansi perusahaan juga ada CP-nya di sini juga dan seterusnya Bapak dan Ibu. Oke, nah contoh ATP-nya ada juga di sini. Kita lihat ATP-nya. Bapak dan Ibu untuk akuntansi bisa Bapak Ibu lihat dengan tekan ini, juga bisa dengan unduh ini Bapak dan Ibu. Kalau lihat ini Bapak dan Ibu, kita lihat dari tujuan pembelajaran, program keahlian, kita lihat di sini akuntansi dan keuangan lembaga, mapelnya akuntansi, pasiennya F atau kelas 12. Nama penyusunnya ini Nina Martiana, instansi SMK 3 Bandung. Jadi ini juga bisa kita unggah melalui tanda panah bawah ini. Oke, Bapak dan Ibu. Oke, kita kembali yang tadi. Kita kembali, bisa kita unduh tadi ya, Bapak dan Ibu tinggal unduh instansi 1 dan 2. Oke, kita kembali lagi CP dan ATP. Setelah itu kita lanjutkan lagi untuk pengembangan diri. Bapak dan Ibu, di sini tadi kita masih dalam posisi belajar pengembangan diri Bapak dan Ibu. Ini bisa pelatihan mandiri ya. Bapak Ibu tinggal klik ini, Bapak dan Ibu bisa masuk ke pelatihan apa yang akan Bapak Ibu ikuti nanti. Ini ada mencipta kertas merdeka, menggunakan bagian bermakna. Bapak Ibu bisa ikut di pelatihannya. Kalau Bapak Ibu melihat topiknya juga ada topiknya, modulnya ada berapa modul. Misalnya kurikulum merdeka ada 2 modul. Bapak Ibu bisa belajar sendiri, tinggal memilih mana yang Bapak Ibu inginkan untuk belajar mandirinya. Juga ada aksi nyatanya. Oke, kalau untuk pelatihan selanjutnya kita akan masuk kepada komunitas. Bapak dan Ibu juga bisa bergabung dengan komunitas. Di sini Bapak dan Ibu ada rekomendasi untuk diikuti. Yang pertama ada Rumah Tuan Guru, itu pengikutnya sampai 39.000 orang. Lalu ada Guru Penggerak Berbagi, pengikutnya ada 20.000 orang. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat dan bergabung dengan komunitas ini. Lalu untuk webinar Bapak dan Ibu bisa ikuti webinar hari ini tanggal 15 November ada webinar yang di sini ada perencanaan dan pengolahan pada pembelajaran asesmen pukul 8 sampai 15.30 dan lain-lain. Bapak Ibu bisa bergabung dengan webinar-webinar daring yang dilaksanakan oleh seluruh, baik itu MGMP maupun komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu tinggal bergabung sih, banyak kegiatan dan tanggalnya sudah ada. Silakan Bapak Ibu ikuti webinarnya dan komunitasnya juga ada narasumbernya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu untuk yang terakhir yaitu mengenai untuk berkarya. Bapak dan Ibu bisa berkarya di sini, bisa mengirim karya Bapak Ibu baik berupa video, baik berupa tulisan dan segala halnya. Jadi Bapak dan Ibu di sini ada video inspiratifnya. Bapak dan Ibu bisa melihat panduan daripada platform Merdeka Mengajarnya. Ada 13 video, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Lalu mengenal rapor pendidikan, nah juga ada 5 video. Lalu rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan juga ada 4 video. Bapak Ibu bisa melihat dan menyaksikannya. Oke, baik, yang terakhir yaitu bukti karya. Nah, ini untuk berkarya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mengirim dan mengisi platform Merdeka Mengajar ini dengan karya-karya Bapak dan Ibu sendiri. Ini beberapa karya yang sudah ditampilkan oleh Kemendikbud. Lalu karya saya, di sini kita bisa melihat apa saja karya yang sudah saya kirim. Contoh di sini ada mengenai bahan ajar, saya belum ada karya. Lalu kedua ada kepemimpinan sekolah, saya sudah ngirim 1 karya.
Lalu ada praktik pembelajaran saya belum mengirim. Lalu yang selanjutnya praktik baik saya sudah mengirim satu karya. Jadi kalau RPP saya belum mengirim atau belajar, lalu ada karya lain saya ada mengirim satu. Jadi Bapak dan Ibu kalau ingin menambah karya, membuat karya dikirim ke PMM, Bapak Ibu tinggal membuat ini, lalu milih kategori apa Bapak dan Ibu. Apakah kepemimpinan sekolah, praktik pembelajaran, praktik baik, RPP atau modul ajar, atau bahan ajar, dan lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengirim karya Bapak dan Ibu yang akan Bapak Ibu kirim ke PMM. Saya rasa itu saja Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam tutorial penggunaan dan penautan akun PMM-nya bisa bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menautkan dan menggunakan akun daripada PMM atau Platform Merdeka Mengajar ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.